ada pembulian terhadap diri kita, maka akan menyebabkan apa terhadap diri kita? Ya, membuat celaka, ya, baik diri sendiri ataupun teman-temannya. Maka dari itu, Pak Guru memberikan sosialisasi kepada anak-anak untuk tidak melakukan perundungan atau pembulian, karena perundungan dan pembulian itu akan menyebabkan kita hidupnya tidak hukum, tidak damai. Karena di sekolah itu diajarkan untuk saling bergotong royong, hidup damai. Untuk itu anak-anak semua diharapkan untuk bisa tidak melakukan perundungan seperti yang tertera pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa serta akhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Kelima berpikir kreatif, dan yang keenam berpikir kritis. Ya, coba kita nyanyikan lagu pelajar Pancasila yang ketiga, ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan luhur, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan luhur, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Terima kasih. Dari profil pelajar tadi kita tahu bahwa kita tidak boleh melakukan aksi perundungan karena akan menyebabkan trauma. Tadi sebutkan Bayu bahwa anak itu nanti takut. Kalau trauma itu lama berkepanjangan akan menyebabkan anak itu tidak mau sekolah. Kalau tidak sekolah maka pembelajaran terganggu. Akhirnya anak itu mengalami kesulitan belajar di sekolah pertama. Yang kedua, nanti akan memiliki sifat ketakutan karena setiap berangkat dia takut akan dibully lagi. Kalau kelamaan takut akan menyebabkan depresi. Depresi itu adalah sifat murung, tidak bahagia, hidupnya selalu sedih, itu tidak. Yang ketiga, itu akan membuat anak itu tidak mau bersosialisasi, alias tidak mau berkumpul lagi dengan teman-temannya karena takut dibully lagi. Kalau itu lama-lama terjadi dan menjadi kebiasaan, maka tidak akan ada lagi profil pelajar Pancasila. Kira-kira anak kelas 6 akan melakukan aksi perundungan atau tidak? Baik itu secara verbal atau secara tekan ataupun secara non verbal, baik itu dari perbuatan. Secara verbal contohnya apa? Menghina nama orang tua, menggunakan hewan-hewan yang tidak semestinya dikeluarkan dari mulut untuk menghina temannya. Itu berupa tindakan verbal. Sedangkan non verbal misalkan membuli dengan cara menjorokkan temannya, menendang, memukul, menjitak, ya, ataupun menjawab dan sebagainya. Kemudian non verbal bisa juga dengan membuat tren temannya. Contohnya misalkan kursinya diberi lem, ketika anak itu duduk bangun kursinya menempel pada tubuhnya. Nah itu namanya kegiatan pembulian atau perundungan non verbal. Maka kedua ini perlu dilakukan atau tidak, anak? Tidak, karena itu tidak patut. Sebaiknya anak-anak itu juga untuk saling tolong. Karena kita selama dari kelas 1 sampai kelas 6 bersama-sama, maka anggaplah ini keluarga kedua kalian setelah kalian di lingkungan. Kalau ada teman kalian susah, kalau ada teman kalian yang sedih, jika ada teman kalian yang sendirian, diajak bermain bersama. Itu namanya kegiatan bersama-sama, menciptakan kerukunan dan
pola pembulian. Caranya bagaimana Pak Guru mengingatkan anak-anak semua mengedepankan tangan. Stop bullying. Kita sama-sama mengucapkan stop bullying. Ayo hitungan ketiga. 1, 2, 3. Stop bullying. Sekali lagi. Stop bullying. Terakhir. Stop bullying. Terima kasih. Untuk itu Pak ingatkan sekali lagi ya, jangan melakukan aksi perundungan baik itu secara verbal ataupun non-verbal. Itu dari Pak Guru tentang sosialisasi ini. Semoga kalian akan mengingat dan melaksanakannya. Tidak boleh